Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadhalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin alladziina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'ruf. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah dengan segala firman-Nya. Yang sama kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Al-Arif, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang juga sama kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh panitia dan Masjid Al-Arif, juga mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim-alim, ulama, cerdik-cerdik, pandai, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh, kecil-kecil, tuan-tuan dan puan-puan, yang kecil tak bisa beri nama, kadang-kadang tak bisa beri gelar dan jabatan. Terutama sekali bagi kita yang telah hadir di dalam Masjid Al-Arif ini pada mulai Ramadan malam yang ke-26, insya Allah selalu sehat. Amin. Juga mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Setinggi-tingginya puji, sedalam-dalamnya syukur, kita haturkan kehadirat Allah yang bersama kita ucap lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kirimkan pula salawat, berkirimkan salam buat junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, tema santapan rohani Ramadan malam ke-26 sebagaimana yang telah disusun oleh DPW Ittihadul Mubalighin Provinsi Riau, menyantuni anak yatim. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita tanya kepada anak-anak kita semua, kira-kiranya kalian mau jadi anak yatim atau tidak? Nah, itu jawabannya. Kalau kita tanya, udah ada satu pun anak di muka bumi ini yang mau jadi Anak yatim. anak yatim. Itu kalau menurut kita. Padahal semua ini Allah yang atur. Semua ini Allah yang menentukan. Itu yang dinamakan dengan sunnatullah, ketentuan Allah dan ketetapan Allah yang tak bisa yang gugukan. Allah yang berkehendak, Allah yang maha segala maha, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tanya, tidak ada kita satu pun yang mau jadi anak yatim. Tapi karena sudah ketentuan Allah atau sudah
tugas kita sebagai jemaah urus anak saudara kita itu yang belum balik. Ya, kalau sudah balik tak perlu diurus. Kenapa? Dia sudah bisa mengurus dirinya. Bapak Ibu yang berbahagia, terlebih-lebih anak yatim yang dalam kategori tidak mampu. Ada anak yatim orang kaya, Pak dia ya usaha banyak, harap banyak. Ada anak yatim kalau mereka bapak yo, takut putus sekolah, tidak ada PT untuk bayar sekolah, tidak ada duit untuk sepatu, tidak ada duit untuk beli buku. Ini yang harus kita prioritaskan, Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau ada anak yatim yang cerdas, yang mau belajar, tapi dalam kategori ekonomi menengah ke bawah atau kategori fuqara wal masakin, ini harus kita prioritaskan, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi jangan sampai ada, Bapak Ibu, kalau tidak kita tergolong orang yang mendustakan agama. Apa guna kita sholat? Apa guna kita puasa? Ternyata anak-anak yatim menangis waktu lebaran. Menangisnya karena apa? Karena malu bertemu dengan teman-temannya yang kondisi serba kekurangan. Berkawan sama si Anu, kawan itu batu rayu sekian lembar. Nana awak pakai batu kamu. Wahai ke rumah situ makan ini lomak-lomak, awak jangankan rendang, lontong pun tak kebuat. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jangan sampai ada anak-anak yatim di sekitar kita, di lingkungan kita, besok menderita atau menangis waktu berlebaran. Berdosa kita semua, Bapak Ibu yang berbahagia. Karena kita ayahnya, ibu adalah ibunya. Sejauh mana kita mampu memperhatikan anak-anak yatim yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya, oleh tulang punggungnya. Selamatkan kehidupan anak-anak yatim kita, perhatikan pendidikannya. Jangan biarkan anak yatim itu terlunta-lunta. Jangan biarkan anak yatim itu kelaparan. Tugas kita bersama, Bapak Ibu. Boleh kita perhatikan melalui, karena memang beda Pak, cara kita menyentuh anak yatim dengan cara kita memperhatikan orang miskin itu berbeda. Ya, kalau orang miskin cukup habis kita suruh bayar zakat fitrah, habiskan sebelum lebaran, pagi itu orang miskin itu. Tapi anak yatim mungkin bisa kita perhatikan pas waktu dia mau masuk sekolah, mau berlebaran, mau masuk sekolah, itu perlu perhatian dari kita semua. Jangan anak kita bajunya baru, sekolahnya, sepatunya baru, tasnya baru, anak yatim dan kita perhatikan, dipertanyakan keimanan jemaah kita di masjid ini. Jadi boleh katanya Bapak Ibu, karena ini ketentuan Allah, ini ketetapan Allah yang tak bisa diganggu-gugat, maka Allah akan menilai hati manusia yang mana yang peduli dengan nasib-nasib anak yatim. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah, harapan kita dengan kita peduli dengan kondisi keadaan anak-anak yatim, insya Allah doanya Bapak Ibu yang berbahagia, anak yatim yang kita perhatikan, lalu kalau dia sukses, dia tidak akan pernah lupa siapa yang memperhatikannya selama ini. Paling tidak dia akan kirimkan doa selalu kepada Allah, ya Allah, siapapun orang tua, siapapun masyarakat, siapapun hambamu yang sudah menolongku hingga sukses seperti ini, murahkan rezekinya ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah,
serta masukkan mereka ke dalam surga. Doa yatim, mustajab doa yatim boleh. Maka jangan biarkan anak yatim berkeliaran dalam keadaan sedih, menangis, meronta-ronta, menengok keadaan dulu sewaktu dia masih punya ayah, dia hidup serba berkecukupan, tiba-tiba ayahnya tidak ada, alias meninggal dunia sehingga nasibnya kurang beruntung. Ini yang menjadi perhatian untuk kita. Ramadan bulan tarbiyah, Ramadan bulan training, bulan latihan, bulan pendidikan. Semoga dengan Ramadan mampu mentarbiyah, mendidik kita, melatih kita untuk mantap hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita di antara sesama manusia. Karena tidak akan Allah masukkan kita ke dalam surga bila kita masih pincang hablum minannas. 5 rukun Islam selesai kelima-limanya. Jangan pernah mimpi masuk surga kalau belum tuntas perkara hablum minannas. Sholat rajin sampai-sampai konia membalak adona balak cie, adona balak duo, terakhir balak enam, batu-batu dengino. Jangan mimpi masuk surga dulu, ya. Jangan mimpi masuk surga kalau belum selesai hablum minannas. Aku dulu sholat mantap, tapi oma ayahmu terlantar begini. Yang kedua, puasanya rajin, bagus, mantap, tapi dia tidak peduli dengan orang-orang miskin. Yang ketiga, yang keempat, ya, yang selanjutnya dia bayar zakat, tapi tidak peduli dengan anak-anak yatim di sekitarnya. Dia pergi haji, dia balik bolak-balik untuk pergi umroh. Jangan mimpi masuk surga kalau hubungan dengan tetangga belum selesai. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jangan bilang, Ustaz, apa hubungan hablum minannas dengan kita hablum minallah? Ibu mau ke Mekah, mau ke umroh, mau haji, harus hablum minannas selesaikan dulu. Undang tetangga kita mau pergi walimatus safar. Duit kan duit kami, Ustaz. Tenaga kami, apa perlu hubungan sama orang lain? Karena lidah kita bertulang, banyak dosa yang tersisip di hatinya. Maka undang tetangga, aku mau pergi ibadah, aku nak umroh, aku nak haji. Maafkan kesalahanku. Kalau sampai bersama dengan waktu represi hidup, aku dulu pergi represi, pahalo nak dapat. Kalau aku banyak orang yang mungkin awak ke belakang. Pemukah kalau tengok utangnya sama aku ada 5.000, utangnya ada sama aku 1.000, utangnya ada sama aku. Nah, nyok berarti duit banyak bisa bagi utang seketek selesai ini. Aku bunuh undang tetangga, bukan tetangga tak bisa makan di rumah dia. Dimanapun kita bisa makan, tapi kita undang menjamu orang. Kita merasa lemah, banyak salah dan dosa. Andaikan kita lupa bersalah kepada siapa, waktu itulah kita sampaikan. Selesaikan persoalan secara adil. Kalau belum ada yang belum bisa kita tuntaskan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, begitu pula zakat, begitu pula puasa, sholat. Jadi tidak ada jangan dibilang hablum minallah ada hubungan dengan hablum minannas. Semua ibadah kepada Allah, kalau rusak hablum minannas, zong nilainya di sisi Allah. Tak ada guna. Tak ada gunanya kita sholat, kita puasa, kita haji, umroh, segala macam. Kalau hubungan dengan manusia masih banyak nyangkut kita Bapak Ibu yang berbahagia. Terutama sekali tema bahasan kita pada malam ini, persoalan anak yatim. Ya kalau kita yang sudah dewasa ini yang meninggal orang tuanya mungkin kita tak terlalu sedih. Tapi yang paling sedih Pak yang sudah tahu semua tempat mati ya hari. Nah, bayangkan Bapak Ibu,
Kita punya anak kecil juga masih bisa kita rangkul, peluk, cium. Tapi mereka bingung, aku mau dipeluk siapa? Aku mau dicium siapa? Aku mau dibelai oleh siapa? Jadi Bapak Ibu, jangan sampai menetes air mata anak yatim melihat anak kita bahagia. Maka bahagiakanlah mereka. Semoga syukran nanti kita. Amin ya rabbal alamin. Karena kita ini camat semua. Apa camat? Calon mati. Calon mati. Hari ini masih bisa mandi sendiri. Besok tinggal bakal dimandikan orang. Hari ini masih bisa pakai baju sendiri. Besok Dikafankan orang. dipakaikan kostum seragam kematian. Apa warnanya? Apa warnanya? Apa namanya? Kafan. Kapal sudah ada di rumah masing-masing. Tunggu dulu lah. Mati semua datang pengurus kematian mengantarkan atribut dan aksesorisnya. Tidak usah pakai request menang kayu atau pakai bordir dulu. Mentang cantik mati nak pakai banyak-banyak memang pilih anak mau payet. Emangnya ni pesen disuruh dulu. Maka terimalah pakai yang polos nada pada itu. Jika hari ini masih bisa sholat, besok Disolatkan. jangan sholat berlelot. Mudah-mudahan di rumah semua mati ramai orang membayangkan jalan dakwah. Terakhir, hari ini masih bisa berjalan, besok Dipandu. jalan-jalan. Ditandu. Sama dulu jalan-jalan bingung boy. Diperjalankan menuju tempat peristirahatan namun kuburan. Jauh sama sore untuk Ambulan. ambulan. Besoknya foto dibuka di pintu samping, besoknya ambulan dibuka di pintu Belakang. belakang. Kalau orang masuk ke dalam. Apa boleh omongkan? Apa boleh sombongkan? Badan lelaki yang mencari ujung-ujung mati. Jangan sampai yang hidup bercokak membagi. Zubillah. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.